Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul Mahar Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah saat menikah. Khadijah radhiyallahu anha merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Kala itu Nabi SAW yang berusia 25 tahun menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Khadijah radhiyallahu anha dinikahkan dengan Nabi SAW oleh ayah Khadijah sendiri, Khuwailid bin Asad. Lalu, apa mahar yang diberikan Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha? Menurut buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah, karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Ibnu Hisham menjelaskan jika Rasulullah SAW memberikan mahar kepada Khadijah berupa 20 ekor unta betina muda. Tak hanya memberikan unta saja, dijelaskan di dalam buku Khadijah Cinta Abadi Kekasih Nabi, karya Muhammad Abduh Yamani, Nabi Muhammad SAW juga memberikan mahar emas. Riwayat lain menyebutkan Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah radhiyallahu anha dengan mahar berupa emas seberat 12,5 uqiyah. Dilansir buku Khadijah, Perempuan Teladan Sepanjang Masa, Republis, karya Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal, 1 uqiyah setara 28 gram. Terdapat sebuah riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha, mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nasi. Tahukah kamu 1 nasi itu? Dijawab, tidak. Kemudian dilanjut, Aisyah, 1 nasi itu sama dengan setengah uqiyah, yaitu 500 dirham. Maka inilah mahar Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Muslim. Khadijah radhiyallahu anha terkenal sebagai sosok wanita yang hebat, cerdas, dan bijak. Allah SWT juga memberikan segala kehormatan kepadanya dengan memiliki garis keturunan mulia di antara kaum Quraisy. Khadijah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai pengusaha terpandang dan kaya raya. Dia mempekerjakan banyak karyawan untuk menjalankan roda bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada suatu hari, Khadijah radhiyallahu anha mendengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pemuda yang baik dalam perkataan, amanah, dan berakhlak mulia. Hal ini membuat Khadijah radhiyallahu anha mengutus seseorang untuk memberikan tawaran kerjasama kepada Rasulullah SAW. Khadijah radhiyallahu anha menawarkan kepada Rasulullah SAW memasarkan dagangannya ke Syam dengan ditemani karyawan laki-lakinya yang sangat terpercaya yang bernama Maisarah. Jika Rasulullah SAW setuju, maka Khadijah radhiyallahu anha akan memberikan upah yang lebih besar daripada upah yang pernah diterima orang-orang lain. Rasulullah SAW pun setuju dan menerima tawaran tersebut. Kemudian pergi dengan membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha dengan ditemani Maisarah hingga ke Syam. Tidak disangka ternyata banyak yang tertarik membeli dagangan tersebut. Maisarah kemudian menceritakan perjalanannya ketika berdagang bersama Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu, Khadijah radhiyallahu anha pun mengirimkan utusan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan maksud Khadijah radhiyallahu anha dengan menawarkan diri kepada beliau. Pada waktu itu Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Sepupuku, aku menyukaimu karena kekerabatanmu, kedudukanmu di antara kaummu, sikap amanahmu, kemuliaan akhlakmu, dan kejujuran perkataanmu." Setelah mendengar ucapan dari Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW menceritakan hal tersebut kepada paman-pamannya. Akhirnya paman Nabi Muhammad SAW bernama Hamzah bin Abdul Muthalib memutuskan untuk bertemu ayah Khadijah radhiyallahu anha, Khuwailid bin Asad,
Pada saat itu Hamzah meminang Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hisham mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memberikan mahar berupa 20 anak ekor unta betina. Selama menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah radhiyallahu anha wafat. Ibnu Ishaq turut meriwayatkan setelah menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha melahirkan semua anak lelaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ibrahim. Putra-putri mereka bernama At-Tahir, At-Tayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sementara itu, menurut Ibnu Hisham, anak lelaki sulung Nabi Muhammad SAW adalah Qasim, lalu Thayyib, dan Tahir. Sedangkan anak perempuan sulungnya adalah Ruqayyah, disusul Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Qasim, Thayyib, dan Thahir meninggal pada masa jahiliyah, sedangkan semua anak perempuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha hidup sampai masa Islam. Mereka pun masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video kali ini. Wallahu a'lam bishawab.